Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Guys, apa yang terlintas di benak kalian pada saat mendengar kata gagal? Dalam semangat zaman yang sangat menekankan keberhasilan, tentu kegagalan adalah keadaan yang harus dihindari. Namun faktanya, sebagai manusia selalu saja ada faktor yang membuat kita bisa gagal. Dan hal ini juga terjadi terhadap seorang pemimpin besar seperti Musa. Dengan demikian, kegagalan mungkin dan bisa saja kita alami. Namun yang terpenting kita dapat mengetahui apa penyebabnya. Seperti halnya apa yang menjadi penyebab kegagalan dalam pelayanan dan kepemimpinan Musa. Ada dua hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam pelayanan Musa. Yang pertama, Musa mulai meragukan Allah pada saat kondisi hidup dan sekelilingnya sedang kacau. Alkitab memberitahukan jika Musa sedang berduka cita karena kakaknya, Miriam baru saja meninggal yang dicatat dalam Bilangan 20 ayat 1. Ditambah dengan keberadaan bangsa Israel yang tidak menunjukkan perubahan di dalam hidup mereka. Ia memperlihatkan sebuah pemberontakan pada Allah. Sebuah sungut-sungut dan mempersalahkan Musa. Kondisi ini membuat Musa merasa mulai putus asa dan jatuh dalam hal ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kepada Allah. Musa mulai tergoda untuk mengikuti perasaan dan emosinya daripada tetap taat dan mempercayai Allah. Sebenarnya Allah sangat memperhatikan apa yang menjadi kesedihan dan kemarahan Musa. Allah juga memperhatikan apa yang menjadi keinginan umatnya, yaitu Israel. Jika kita memperhatikan dalam Bilangan 28, bagaimana dengan jelas Tuhan menjawab permohonan umat Israel dengan suara yang lemah lembut. Sebuah jawaban yang sebenarnya memberikan pengharapan di dalam kesesakan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Pada saat kita mendengarkan firman Allah ini, tentu kita mengerti bahwa Allah begitu mengasihi umatnya. Allah ingin menyatakan sekali lagi penyertaannya di dalam kehidupan bangsa pilihannya. Namun apa reaksi Musa? Di dalam ayat 11 Musa malah tidak berbicara kepada batu itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi ia memukul batu itu dengan tongkatnya. Tidak hanya sekali, bahkan sampai 2 kali. Hal ini mengekspresikan betapa Musa marah kepada bangsa Israel. Padahal Allah hanya menyuruh Musa untuk berbicara saja, maka mukjizat itu akan terjadi. Tapi Musa tidak melakukannya. Ketika Musa melakukan hal itu, saat itulah Allah menyatakan tindakan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan sebagai kegagalan pelayanannya. Hal ini dikonfirmasi pada ayat 12 yang mengatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dengan demikian Musa pun mendapat penghukuman. Dengan demikian Musa mengalami kegagalan di dalam kehidupan pelayanan dalam hal kepemimpinannya. Guys, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Allah dalam kondisi apapun. Kita harus mentaati perintahnya, meskipun kita hampir tidak mungkin untuk dapat melakukannya karena adanya berbagai gejolak dalam batin kita. Jika kita mulai mengalami keraguan dan ketidaktaatan, segeralah berlutut, berdoa, berbalik dan bertobat, mohon ampun di hadapan Allah. Rendahkan dirimu, kemudian taatilah perintah Tuhan. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan
dalam pelayanan saudara. Karena ketika itu saudara lakukan, saat itulah saudara akan terhindar dari kegagalan pelayanan kepada Tuhan. Dan penyebab kedua kegagalan pelayanan Musa adalah sebagai pelayan dan pemimpin jemaat, Musa tidak menghormati Allah di hadapan umatnya. Guys, penting bagi seorang pelayan Tuhan untuk menghormati Allah. Dan ini tidak ditunjukkan Musa kepada Allah di hadapan bangsa Israel. Dalam Bilangan 28, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan segenap bangsa itu dan melakukan mukjizatnya di hadapan mereka. Adanya frasa di depan muka mereka menunjukkan betapa sangat penting bagi komunitas itu untuk melihat bukti pemeliharaan Tuhan dengan mata kepala mereka. Tetapi yang Musa lakukan, dalam ayat 10 kita membaca, Musa berkata, "Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kalimat ini menyatakan makna dengan konotasi negatif. Tentu saja ini adalah sebuah pernyataan yang terlampau arogan, terlampau kasar untuk disampaikan kepada jemaat Allah. Padahal saat itu Allah sedang ingin menyatakan kekudusan dan pemeliharaannya bagi Israel. Selain itu, di dalam kalimat ini terdapat nada menyombongkan diri, di mana Musa berkata, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kata "kami" dalam kalimat ini adalah kata yang sangat egosentris. Karena bukankah mukjizat itu terjadi karena berkat yang diberikan daripada Allah sendiri? Bukankah Allah yang membuat mukjizat itu? Tetapi kata "kami" mengarah kepada diri Musa dan Harun sendiri. Seolah-olah mereka yang mampu dan berhak untuk melakukan mukjizat itu. Seolah-olah mereka yang akan menjadi pahlawan di hadapan bangsa Israel. Musa memindahkan kemuliaan Allah kepada diri mereka sendiri. Musa gagal merepresentasikan keberadaan Allah. Musa telah gagal untuk menghormati Tuhan. Musa mengalami kegagalan di dalam pelayanan dan kepemimpinannya pada saat itu. Guys, pada saat Alkitab mencatat dan memberitahukan kegagalan pelayanan Musa, tujuannya supaya kita belajar untuk tidak mengulangi dan melakukan apa yang salah dalam pelayanan kita. Jika kita sedang berada di dalam kondisi yang sama seperti yang Musa alami, lekas-lekaslah berlutut dan berdoa memohon pertolongan yang daripada Allah. Tentu bukan perkara yang mudah karena manusia sangat mudah jatuh. Tapi mari percaya kepada janji Tuhan bahwa Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita menjadi pelayan yang berkenan sampai akhir pelayanan kita. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus percaya dan mentaati Tuhan. Tuhan memberkati.